Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau membuat satu tema di dalam kitab Sahihul Bukhari, yakni bab tentang apakah boleh dibongkar atau digali kuburan-kuburan kaum musyrikin jahiliyah untuk dijadikan masjid. Nah, para fuqaha ketika membahas tentang masalah ini ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, dan juga mereka jelaskan secara spesifik, secara rinci. Di antaranya, kalau kuburan orang musyrik kemudian kategorinya kafir harbi. Kafir harbi ini artinya orang-orang kafir yang non muslim yang memerangi umat Islam, itu disebut kafir harbi. Maka kuburannya itu bisa untuk dibongkar, dipindahkan, bukan dibuang tapi dipindahkan ke satu tempat. Kemudian kalau tempat tersebut ingin kita bangun masjid, maka diperbolehkan. Itu menurut jumhur ulama. Jumhur ulama berfatwa demikian. Namun apabila kafir zimmi, orang-orang non muslim yang tidak memerangi umat Islam, kemudian mereka hidup di bawah jaminan keamanan dari satu negara atau dari wilayah kekuasaan umat Islam, walaupun mereka non muslim, maka hukumnya sama seperti kaum muslimin. Kuburannya itu tidak boleh dibongkar. Beda dengan kafir harbi. Ini juga pernyataan dari jumhur ulama. Nah, sekarang kuburan kaum muslimin. Kuburan kaum muslimin hampir seluruh mazhab menyatakan kuburan kaum muslimin haram untuk dibongkar, kecuali ada alasan-alasan yang syar'i. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair, kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab syarahnya Kashifatus Saja. Itu disebutkan yunbasul kubur atau tunbashul kubur li arba'i khisal. Kuburan bisa dibongkar dengan 4 alasan. Yang pertama, lil gusli illam yataghayyar. Ketika dikuburkan ternyata lupa belum dimandikan, sudah dikuburkan, namun kita lupa memandikan jenazah tersebut, maka hukumnya wajib dibongkar kuburan tersebut untuk dimandikan kembali, baru dikuburkan lagi, dengan syarat waktu penguburan itu dengan pembongkaran kuburan itu waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau sudah 3 hari baru ingat, maka itu tidak boleh lagi dibongkar. Kenapa? Ilatnya adalah memunculkan aroma busuk. Kalau sudah muncul aroma busuk dari jenazah, walaupun lupa dimandikan, maka dilarang kita membongkar kuburan dan mengeluarkan jenazah tersebut, kecuali beberapa jam sudah dikuburkan, ya taruhlah 1 hari itu, kurang dari 24 jam baru teringat tadi belum dimandikan jenazah tersebut, maka wajib untuk dibongkar kuburan tersebut, dikeluarkan jenazahnya, kemudian dimandikan kembali, baru dikuburkan. Tapi kalau sudah mengeluarkan bau busuk
Dengan hasil riset dan penelitian, kira-kira 2 hari, 3 hari sudah memunculkan aroma bau busuk, maka tidak perlu lagi dibongkar. Itu penjelasan Syekh Nawawi Al-Mantini dalam kitab Kashifatus Syajah. Kemudian yang kedua, litaujihihi ilal kiblat. Ketika dikuburkan jenazah tersebut, ternyata lupa atau orang tidak tahu arah kiblat sehingga jenazah tersebut dikuburkan tidak menghadap ke kiblat. Maka setelah dikuburkan baru teringat atau dia baru ketahui bahwa arah kiblatnya salah. Sedangkan jenazah ini harus dikuburkan menghadap ke kiblat. Maka pada waktu itu dia harus membongkar kuburannya untuk hadapkan jenazah ke arah kiblat dengan syarat yang sama, yaitu belum berubah bentuk fisiknya jenazah atau belum memunculkan aroma bau busuk. Tapi kalau sudah memunculkan aroma bau busuk dari tubuh jenazah tersebut, maka tidak perlu dibongkar. Jadi durasi waktunya dengan menguburkan kemudian teringat arah kiblatnya, belum diarahkan jenazah tersebut ke arah kiblat, itu tidak terlalu lama. Tapi kalau sudah di atas 2 hari, 3 hari, ya itu otomatis memunculkan bau busuk dari tubuh jenazah. Nah, itu tidak bisa dibongkar. Yang ketiga adalah lil mali idza dufina ma'ahu. Lil mali idza dufina ma'ahu. Ada harta benda yang ikut masuk ke kuburan. Ilustrasi yang sederhana, ketika seseorang ikut membantu prosesi penguburan jenazah, ternyata dia punya jam tangan mahal. Ternyata ketika dikuburkan jam tangannya juga jatuh di dalam kuburan. Sudah selesai dikuburkan baru teringat. Ini jam harga 100 juta. Maka itu boleh dibongkar untuk mengambil hartanya. Dengan syarat jangan sampai menghancurkan jenazah. Itu. Karena Nabi katakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 273 Hijriah dalam sunannya, Nabi katakan qasri azmil mayit kakasrihi hayya, kata Nabi. Memecahkan tulang jenazah, memecahkan tulang orang yang sudah meninggal dunia, itu hukumnya sama seperti memecahkannya di saat ia hidup. Walaupun sudah meninggal, syariat mengangkat martabat manusia ke derajat tetap terhormat. Sehingga Nabi memberikan larangan-larangan keras. Ketika di kuburan tidak boleh menginjak di atas kuburan seseorang. Tidak boleh menginjak. Tidak boleh duduk di bagian kepala, bagian samping kuburan, tidak boleh mencabut rumputnya. Ada khilaf, tapi mayoritas mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh mencabut rumput. Kalau mau rapikan, rapikan, tapi jangan dicabut. Karena di situ kuburan wakaf. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi, Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa tanah kuburan itu hak milik jenazah sampai hari kiamat. Sehingga kuburan yang paling bagus itu kuburan wakaf. Jangan pribadi. Kenapa jangan pribadi? Kalau nanti pribadi, kuburan milik pribadi, tanah pribadi, nanti ke depannya kita tidak tahu warisan berkelahi. Ketika berkelahi memperebutkan tanah tersebut, mau dibangun rumah, akhirnya apa? Korban kuburan dibongkar. Maka yang paling afdal itu kuburan itu di tanah wakaf. Kalau tanah wakaf sudah selamanya seperti itu. Nah, kejadian yang terjadi pembongkaran kuburan, pemindahan dan lain seterusnya itu
karena tanah itu bermasalah, dan dalam syariat itu diperbolehkan dibongkar kalau tanahnya bukan tanah wakaf, hak daripada orang yang hidup. Maka diajarkan oleh para ulama, kuburan yang paling baik adalah kuburan yang diwakafkan tanahnya untuk kuburan, itu aman. Tapi kalau tanah pribadi, nanti kedepannya terjadi masalah warisan, ada yang ingin membangun rumah misalnya, Imam Syafi'i mengatakan membangun rumah hukumnya makruh di kuburan, di atas kuburan. Sebagian mengatakan haram. Akhirnya apa yang terjadi? Dibongkar. Dan itu diperbolehkan dalam syariat karena hak pemilik tanah. Kita punya keluarga dikuburkan di tanah si fulan. Si fulan ini ridho bahwa orang tua kita dikuburkan di situ misalnya. Tapi tanah ini masih status milik pribadi. Nanti satu saat yang punya tanah meninggal dunia, otomatis punya anak, dia punya anak, maka jatuh waris. Maka sang anak ingin membangun rumah. Ternyata di tanah tersebut kuburan orang tua kita. Dan pemilik waris berhak untuk membongkar kuburan ayah kita. Kenapa? Karena tanah milik dia. Maka ulama mengatakan kalau wakaf aman. Kalau wakaf aman. Nah, itu pernyataan para ulama tentang masalah tersebut. Jadi kuburan kaum muslimin boleh kita membongkar. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, yaitu lupa dimandikan. Yang kedua adalah arah kiblat. Ya, jenazahnya salah dalam arah kiblat. Yang ketiga adalah harta yang ikut masuk ke dalamnya. Tidak harus harta yang banyak. Kathiran wa qalilan. Masuk yang berapapun harta yang kita anggap berharga masuk ke dalam kuburan, boleh kita bongkar untuk mengambilnya. Namun ada baiknya jangan dibongkar. Ada solusi bagaimana? Sudah yang ahli waris kalau punya uang lebih sudah ganti biar gak perlu dibongkar. Kasihan ini semuanya. Sama seperti gigi mas. Gigi mas dikuburkan dengan gigi mas tidak apa-apa. Ternyata ada ahli waris minta itu karena susah. Dia minta itu warisan, itu jatuh waris. Gigi masnya orang yang meninggal itu dia kena warisan. Orang yang hidup punya hak. Tapi di sini berbicara hati nurani, masa sampai setega itu orang sudah meninggal masih dicongkel juga gigi masnya. Tapi secara hukum syar'i berhak ahli waris memiliki itu. Nah, sehingga pada waktu itu yang berbicara adalah hati nurani, akhlak. Sudah tidak berbicara ahkam. Akhlak, udah dibiarkan. Nanti Allah ganti yang lebih baik. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Kuburan bisa dibongkar jika kita menguburkan seorang wanita yang hamil tua. Ternyata waktu dikuburkan terdengar suara anak bayi di dalam, melahirkan dalam kuburan. Itu pernah terjadi. Ada seorang ulama namanya Ibnu Mayyit, anak mayat. Seorang ulama. Kita baca kitab-kitab yang besar, sering disebutkan qala Ibnul Mayyit, berkata anak mayat. Padahal itu julukan kepada seorang ulama. Kenapa diberikan julukan Ibnul Mayyit? Karena beliau ini lahir dalam kuburan. Ibunya meninggal dunia dalam keadaan hamil tua. Ketika mereka kuburkan, ternyata lahir di dalam. Dibongkar itu kuburan, dapat anak bayi masih hidup. Akhirnya mereka memberikan julukan Ibnul Mayyit, anak mayat, karena lahir dari seorang wanita yang sudah meninggal dunia. Maka itu bisa dibongkar kuburan tersebut dengan syarat-syarat jangan sampai menghancurkan atau merusak tubuh dari jenazah. Al-Imam An-Nawawi
Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab, beliau menyatakan dengan tegas hukum dasar daripada kuburan kaum muslimin itu haram untuk dibongkar. Itu pernyataan Imam Nawawi. Pernyataan yang sama dikuatkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Namun beberapa ulama lainnya mengatakan boleh dibongkar selain 4 hal tersebut. Seperti ulama kontemporer Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan di dalam proses otopsi itu kan maslahat untuk mencari tahu siapa pelakunya, misalnya berkaitan tentang masalah pembunuhan dan lain sebagainya. Maka ini juga namanya maslahat, itu boleh dibongkar. Atau pembangunan masjid, hal-hal yang bersifat maslahat, itu kuburan kaum muslimin bisa dibongkar dan dipindahkan ke tempat yang lebih layak, dengan syarat kalau sudah 20 tahun. Kalau kurang dari 20 tahun menurut Syekh Yusuf Qaradawi, maka tidak boleh dibongkar kuburan kaum muslimin. Kenapa ditunggu 20 tahun? Dengan berstatement bahwa ketika sudah masuk 20 tahun maka jenazah ini sudah hancur, sehingga bisa untuk dipindahkan jika benar-benar darurat karena kemaslahatan. Dan ini terjadi. Al-Imam Ibnu Qutaibah, seorang ulama hadis, dalam kitab Al-Ma'arif menyebutkan ada seorang sahabat bernama Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah. Talha ini adalah salah satu sahabat yang Nabi pernah memberikan kabar gembira berada dalam surga. 10 orang yang Nabi kabarkan, orang-orang terdekat Nabi, yang Nabi berikan kabar gembira mereka berada di dalam surga. Di antara 10 orang itu adalah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, dan salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Nah, Talha bin Ubaidillah ketika sudah dikuburkan, perjalanan waktu sampai 30 tahun, anaknya bernama Aisyah mimpi. Putrinya bernama Aisyah bermimpi bahwa Talha di dalam mimpinya itu mengeluh kepada putrinya bahwa kuburannya itu sering kemasukan air kotor, merembes masuk. Dalam mimpinya ia minta tolong kepada putrinya agar dipindahkan kuburannya, padahal sudah 30 tahun. Maka sang putri ini melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib di zaman tersebut, dan mereka bersepakat untuk memindahkan jenazah daripada Talha bin Ubaidillah. Maka digali itu kuburan. Subhanallah, ketika digali kuburan ditemukan jenazah beliau masih utuh. Masih utuh. Tidak mengeluarkan aroma bau busuk, padahal sudah 30 tahun. Maka jenazah ini dipindahkan ke Basrah, ke Irak, dan dikuburkan di sana. Kisah ini diambil sebagai referensi dalil oleh Syekh Yusuf Qaradawi jika ada maslahat atau hal-hal yang justru memudaratkan jenazah, maka bisa dipindahkan dengan catatan 20 tahun. Sudah kuburan tersebut sudah 20 tahun. Itu menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Adapun yang berkaitan tentang maslahat, di zaman Muawiyah itu terjadi masa paceklik, kekeringan, sehingga mereka ingin membuat irigasi air untuk sampai ke kota. Apakah ini di Damaskus atau di Madinah? Ternyata aliran irigasi itu harus melewati kuburan para syuhada. Maka mereka pada waktu itu masih banyak kalangan para sahabat Nabi. Terjadi musyawarah.
di kalangan mereka. Maka kesimpulannya mereka sepakati kuburan para syuhada dipindahkan untuk kemaslahatan orang hidup. Nah, ini yang diambil sebagai referensi hukum dari Syekh Yusuf Qaradawi, bahwa untuk maslahat kalau kuburan tersebut sudah 20 tahun boleh dipindahkan untuk kemaslahatan umat manusia. Tapi ada juga ulama yang menentang, tadi seperti Al-Mawardi menyatakan sampai hari kiamat gak boleh ganggu, itu haknya mereka. Nah, namun tadi dengan catatan kalau tanah wakaf, Imam Al-Mawardi tegas mengatakan tidak boleh sama sekali, walaupun maslahat. Dikuatkan juga di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahihul Bukhari oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 849 Hijriah. Ibnu Hajar mengatakan pernyataan yang sama, bahwa kuburan kaum muslimin yang sudah dikuburkan itu tidak boleh dibongkar. Jadi ada dua pandangan ulama yang berkaitan tentang masalah pemindahan jenazah yang sudah dikuburkan atau pembongkaran kuburan.